Salatullah salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema di malam hari ini kita akan berbicara soal sifat-sifat penduduk neraka dan juga penduduk surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tujuan hidup manusia di dunia tidak lain kecuali hanya mengejar kehidupan akhirat, tentu bagi orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman, mereka belum merasa kenyang dengan kenikmatan dunia sampai betul-betul kedua kakinya menginjakkan surga. Bahkan kalau hanya satu kaki masuk surga sementara kaki yang lainnya belum di surga, seorang mukmin belum merasa aman. Dan itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia mengatakan, seandainya kaki kananku sudah di sorga sementara kaki kiriku belum masuk, maka aku belum merasa aman sampai dua-duanya masuk. Nah, di sini kita akan membahas siapa mereka penduduk neraka dan siapa mereka penduduk sorga. Kita awali dari penduduk neraka dulu. Di dunia ini ada dua kelompok yang tidak suka kita masuk surga. Di dunia ini ada dua kelompok, mereka tidak suka kita masuk surga. Pertama, kelompok syaitan, tentu dikepalai oleh iblis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf, tepatnya ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah syaitan itu memfitnah kalian sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua bapa kalian, Adam dan Hawa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ulas dalam surah Thaha ayat 117-nya, faqulna ya Adam inna hadza aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kami katakan, wahai Adam, sesungguhnya ini maksudnya iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu, maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari sorga, maka engkau akan celaka. Dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa kelompok yang pertama yang tidak suka kita masuk surga adalah syaitan. Iblis dan bala tentaranya laknatullah alaihim, mereka tidak suka kita masuk surga. Maunya mereka kita masuk neraka. Ini yang pertama.
Adapun kelompok yang kedua disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 41. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang para penyeru kesesatan, Allah mengatakan wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami telah jadikan untuk mereka para pemimpin-pemimpin yang akan menyeru manusia ke dalam neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka kelompok yang kedua adalah para duat, para dai, para penyeru, tetapi yang diserukan bukan kebenaran, yang diserukan adalah kebatilan dan menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka. Maka dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam, maka mereka tidak suka kita masuk surga. Dan sekarang banyak para penyeru kesesatan itu, seperti kita lihat para kelompok liberal yang mereka mengatakan bahwa semua agama sama dan kita merdeka bisa memilih agama apa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama di luar daripada Islam selain ditolak, rugi dia. Maka inilah dua kelompok tidak suka kita ini masuk ke dalam surga. Maunya dua kelompok ini kita masuk neraka. Karena manusia itu terbagi menjadi dua kelompok di akhirat, tidak ada yang ketiganya. Imma manusia digolongkan kepada kelompok dan mereka mengarah ke surga, atau kelompok yang mengarah ke neraka. Dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga itu, karena penduduk surga itulah mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu penduduk neraka juga terbagi menjadi dua pembahasan. Ada orang-orang yang secara ta'yin, artinya secara perorangan individu, itu disebut namanya, bahwa mereka termasuk penduduk neraka, dan kalau sudah disebut nama dipastikan masuk neraka. Tetapi kelompok yang kedua tidak disebut nama secara individu, tetapi disebutkan sifat-sifatnya. Adapun yang disebut nama secara individu, siapa mereka? Disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang secara individu disebutkan bahwa mereka dipastikan masuk neraka. Pertama adalah iblis. Karena iblis sendiri yang bicara tentang dirinya sendiri. Ketika dia melihat ada orang yang sedang sujud tilawah, antum membaca Quran kemudian melewati 14 tempat dalam Quran, kalau dibaca kita disyariatkan sujud tilawah. Jadi apabila iblis melihat orang yang sedang sujud tilawah itu, maka iblis sakit hatinya dan mengatakan, hamba ini diperintahkan Allah untuk sujud, dia pun sujud, maka dia dapat surga. Tapi dahulu aku diperintahkan sujud, aku pun enggan sujud, faliyan nar, maka untukku neraka. Jadi iblis sendiri yang ngomong bahwa dia pasti masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang disebut namanya adalah Fir'aun dan juga kaumnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 98. Kemudian yang ketiga, Imra'atu Nuh
wa imra'atu Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 10, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah telah mempermisalkan untuk orang-orang kafir dua wanita, satu istri Lut dan satunya istri Nuh, padahal dua-duanya berada di bawah hamba kami yang saleh, tapi keduanya berkhianat, dan keberadaan dua nabi yang mengasuhnya atau yang ada di sampingnya tidak bermanfaat bagi keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa qila dkhulan nara, maka masuklah kalian berdua ke dalam neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk di dalamnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan siapa? Istri Nuh dan istri Lut. Apa dosa istri kedua nabi ini? Dan apa pengkhianatan keduanya? Tentu kita tidak mungkin memahami keduanya selingkuh, tidak. Istri Nabi tidak mungkin selingkuh, Nabi manapun. Tapi pengkhianatan keduanya adalah bicara soal risalah. Jadi istri Nuh itu, kalau Nuh mendapatkan wahyu dari Allah, maka yang pertama mengatakan gila kepada suaminya itu istrinya sebelum kaumnya. Harusnya kan istrinya yang pertama beriman kan. Ini tidak, yang pertama menentang istrinya mana sebelum kaumnya menentang. Kemudian istrinya Lut bekerja sama dengan preman pasar. Jadi kalau ada tamu laki-laki datang ke rumah Lut, dia cemburu seolah-olah Lut itu melakukan homo sama dengan kaum Lut yang lainnya. Maka dia pun kemudian meletakkan kayu bakar, kemudian menghidupkan kayu itu, kemudian asapnya ngepul ke langit. Nanti asap itu sebagai sinyal, datanglah orang-orang jahat pasar, datang ke rumah Lut, kemudian menculik laki-laki yang sebagai tamu Lut, kemudian diperkosa dan dibunuh. Itulah pengkhianatan dua wanita yang jahat ini, padahal dua-duanya istri Nabi lah ya. Menunjukkan apa? Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Sekelas Nuh dan Lut saja tidak mampu menarik kedua istrinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abu Lahab dan juga istrinya. Bahkan diturunkan satu surat yang sangat pendek, bayangkan. Surat ini tidak diselipkan dalam surah Al-Baqarah atau diselipkan dalam surah Ali Imran. Nanti sedikit yang baca, karena jarang orang baca Al-Baqarah, Al-Imran itu. Tetapi surat ini disendirikan menjadi surat paling pendek dalam Quran, sehingga anak kecil pun baca, terutama Pak Imam, masih itu aja yang dibaca. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abi Lahab dan celaka. Abi Lahab ini bukan nama asli. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab ini kunyah, karena gantengnya maka disebut Lahab, cahaya yang memancar dari api. Tapi orang ganteng sesat percuma juga ya. Jadi Allah mengatakan, kenapa Allah kemudian tidak menyebut nama aslinya, malah kunyahnya? Karena kalau disebut nama aslinya Abdul Uzza itu nama kesyirikan, hamba Uzza. Makanya Quran tidak menerima nama kesyirikan. Makanya diambil kunyahnya, Lahab, Abu Lahab. Dan untuk menjadi ibrah, kalau Quran menyebut nama aslinya dengan meninggalnya Abu Lahab, selesailah kisahnya sampai di situ.
Tapi ketika dengan menyebut kunyah gelarnya, tidak menyebut namanya, artinya Abu Lahab itu tidak satu, tetapi akan muncul Abu Lahab yang lainnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Akan muncul banyak Abu Lahab, orang-orang yang menentang agama. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma'ad aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak akan manfaat bagi dia anak dan seluruh daya usaha dia dan kekayaannya. Karena Abu Lahab itu kan sesumbar di hadapan orang-orang. Kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar, enggak ada masalah, kata Abu Lahab. Bosnya akan masuk neraka yang menyala-nyala, katanya. Aku ini banyak anaknya, anakku sukses semua, aku banyak hartanya, dan aku bisa sogok tuh malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Coba dia mau nyogok malaikat, Abu Lahab nih. Maka Allah bantah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada gunanya di akhirat tuh keturunan dan hartamu, hei Abu Lahab. Bahkan tidak ada pun hartamu yang dibawa ke sana, mau nyogok pakai apa? Hartamu ditinggal di dunia dan anakmu akan terpisah di akhirat. Bahkan saya selana orang zat lahab, engkau akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, begitu juga istrinya Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin, hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar kemana-mana. Bukan berarti istri Abu Lahab tukang kayu, tidak. Maksudnya membawa kayu bakar itu karena suka mengadu domba. Zaman sekarang ini suka menyebarkan hoax, jadi netizen jahat, ya. Suka nyebarkan hoax tentang Nabi, ya. Dan banyak pula pengikut mak-mak seperti dia itu, karena dia sampai menjual perhiasannya, bahkan kalungnya pun dicopot dan dijual untuk menandai penyebaran hoax itu. Jadi kumpulkan mak-mak sezaman dia, kemudian disebar, dikasih upah. Taulah kalau mak-mak sudah ngomong, gongnya itu cepat itu dibandingkan bapak-bapak yang ngomong kan, ya. Kemudian fi jidiha hablum mim masad, di lehernya akan dikalungkan sabut api. Kenapa? Karena dia sudah mencabut perhiasan di lehernya untuk menyebarkan hoax, sebagai mendanai. Makanya al jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan amalannya. Maka kalung yang dijual untuk mendanai dalam rangka mengadu domba Nabi itu akan menjadi sabut kelapa dan akan menempel di lehernya dan akan terbakar di neraka. Inilah yang keempat. Yang kelima, Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai ini adalah seorang pemimpin dari pemimpin kabilah Khuza'ah. Dulu Arab itu dipimpin oleh kabilahnya istri daripada Nabi Ismail, namanya Jurhum. Jadi Mekah dan di sekitarnya itu yang memimpin itu suku Jurhum dulunya, dari Yaman. Tapi kemudian Jurhum diserang oleh kabilah Khuza'ah, kalah Jurhum, maka Khuza'ah lah yang berkuasa. Kemudian Khuza'ah diserang oleh Quraisy, maka Quraisy lah yang berkuasa. Begitulah kemudian terjadi peperangan di zaman itu. Lah di zaman kabilah Khuza'ah ini ada satu pemimpin mereka namanya Amr ibn Amir al-Khuzai, atau dikenal dengan Amr bin Luhai. Sebelum kedatangan Khuza'ah, Arab dikuasai oleh Jurhum itu mereka masih menyembah tauhid, masih menyembah Allah dan masih menegakkan tauhid karena pengaruh agama Ismail yang masih kuat. Tetapi dengan seiringnya waktu dan kekalahan Jurhum oleh kabilah Khuza'ah, tergeruslah ajaran tauhid sampai datang seorang laki-laki pemimpin Khuza'ah namanya Amr ibn Luhai. Dia safar ke Syam, kemudian dia lewat ke sebuah daerah itu semua penyembah berhala. Tertarik pula si Amr ibn Luhai ini kepada berhala-berhala itu. Ditanya satu-satu, ini berhala untuk apa? Berhala itu untuk apa? Dijawab, ini berhala yang ini nih untuk penglaris, yang ini untuk jodoh, yang ini untuk usaha, yang ini pula bisa menurunkan hujan. Lah ketika dia mendengar bahwa yang besar itu bisa menurunkan hujan, dia teringat Mekah itu gersang.
Jadi dia pikir kalau bawa berhala itu kemudian diletakkan di Ka'bah nanti bisa hujan. Akhirnya dia mengambil satu berhala yang disebut dengan Hubal. Itulah berhala yang pertama, namanya Hubal, dibawa oleh Amr ibn Luhai ke Mekah, kemudian ditaruh dalam Ka'bah. Itulah berhala pertama. Akhirnya kemudian setelah Hubal banyak berhala-berhala yang lainnya. Akhirnya seluruh kota Mekah penuh dengan berhala. Makanya disebut jahiliyah. Lah Nabi SAW ketika diutus dan mengembalikan ajaran tauhid, maka Rasul bersabda, inni ra'aitu amra ibn Luhayyin fin nari yajurru am'a'ah. Aku melihat Amr bin Luhai di neraka dan terburai ususnya. Kenapa? Li'annahu awal man ghayyara dina Ibrahim, karena dia orang yang pertama merubah-rubah agama Ibrahim di Jazirah Arab. Rasul menyebut secara nama Amr ibn Luhai, ya. Lah inilah yang disebutkan para ulama, 5 orang yang disebutkan secara ta'in namanya, ya. Adapun tentang sifat-sifat siapa penduduk neraka itu, maka kita mulai dari Al-Quran dulu, baru kepada sunnah Nabi SAW. Adapun dalam Al-Quran yang pertama, Al-Kafaratul wal Musyrikun, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 40, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong, tentu yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan musyrik, maka tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit saat kematiannya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Mustahil ada unta masuk ke lubang jarum. Benang aja kadang-kadang susah itu kalau minusnya jarak dekat tuh, gak masuk-masuk. Unta pula masuk ke lubang jarum, gimana caranya? Kecuali jarumnya gede kan itu. Jadi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir selamanya tidak akan masuk surga. Mereka akan tetap di neraka. Dan satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya di neraka itu cuma satu orang, Abu Talib. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena aku, tentu Abu Talib itu berada di gelombang api neraka, tapi Allah pindahkan sehingga nerakanya sampai ke tumitnya saja, tapi cukup mendidihkan kepalanya, kata Rasul. Kemudian yang kedua, al-mujrimun, orang-orang mujrim, para pendosa, orang-orang yang suka melakukan dosa, maka mereka terancam dengan jahannam. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang yang suka melakukan dosa, dipastikan masuk jahannam, kecuali dosa-dosa yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak ya diampuni, kalau Allah tidak berkehendak ya dicuci dulu neraka, kan gitu. Kemudian yang ketiga, orang-orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Jadi kalau neraka itu berlapis-lapis sama dengan bumi berlapis-lapis, maka lapisan yang paling dalam itu orang-orang munafik. Kemudian baru di atasnya orang-orang murtad. Kemudian di atasnya orang-orang kafir asli. Kenapa orang-orang kafir asli justru di urutan ketiga? Harusnya orang kafir asli dari orok dia kafir sampai mati kan paling dalam tuh harusnya kan. Kenapa kemudian dia di urutan ketiga? Justru orang munafik itu yang paling dalam sendiri. Karena orang munafik itu lebih bahaya kepada Islam dibandingkan orang kafir. Orang kafir jelas, tapi orang munafik tidak jelas. Mereka yang merusak Islam. Makanya diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Baru orang murtad. Kenapa orang murtad nomor 2 urutannya? Siksanya terberat. Karena dia sudah dapat hidayah, malah dilepas pula hidayahnya. Kan bodoh orang kayak gitu.
Udah dapat hidayah malah dilepas hidayahnya. Kalau orang kafir karuan tidak dapat hidayah. Ini sudah dapat hidayah malah kemudian dilepas hidayahnya. Makanya orang seperti ini layak diletakkan di neraka yang paling dalam, nomor urut 2 setelah munafik. Baru yang ketiga agak ringan ya orang kafir asli. Baru di atasnya orang kafir asli orang-orang yang berdosa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, al-muti'una li ru'asaihim mudallin. Para pengikut kepada orang-orang yang menyesatkan mereka. Orang-orang awam yang tidak tahu menau, akhirnya main ikut saja kan. Apa kata tokohnya A ikut A, B pada sesat. Makanya negeri kita ini aneh. Sering saya katakan likulli sakitin lakit. Orang Arab mengatakan setiap yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Maknanya setiap ajaran sesat ada saja pengikutnya. Ngaku Nabi saja ada pengikutnya. Ngaku Imam Mahdi ada pengikutnya. Coba bayangkan. Padahal yang ngaku Imam Mahdi ini perempuan, ada juga pengikutnya. Padahal Imam Mahdi kan laki-laki, kenapa jadi perempuan pula? Itulah satu-satunya di Indonesia. Siapa Lia Eden itu siapa? Ya. Ada juga pengikutnya, kawan. Sesesat-sesatnya ajaran di negeri kita ini ada pengikutnya. Baik pengikut di alam nyata atau di alam gaib. Di alam gaibnya di medsos maksudnya. Netizen-netizen itu pengikutnya itu. Coba. Ada, padahal udah jelas-jelas sesat loh ya. Mereka tidak paham bahwa orang-orang yang mentaati para pengajak kesesatan itu, walaupun mereka tidak tahu menau, tetap mereka masuk neraka. Karena harusnya mereka kan mencari kebenaran. Quran sudah turun, Nabi sudah diutus, ya. Kenapa asal ikut-ikutan gitu? Harusnya belajar supaya tidak tersesat. Kemudian yang kelima, tarikul wajibat wa murtakibul muharramat. Orang-orang yang meninggalkan yang wajib-wajib dan terjatuh kepada yang haram-haram. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Masalakakum fi Saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka Saqar? Maka penuh neraka Saqar mengatakan apa? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Karena dulu di dunia kami jarang sholat, bahkan tidak sholat. Kami di dunia tidak punya empati kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan kami juga selalu terlelap dalam kesesatan dan mendustakan hari kebangkitan. Lihat jawaban penduduk neraka Saqar ini. Karena mereka meninggalkan kewajiban, tidak sholat. Di masyarakat ini ikhwan, kita lihat coba orang-orang awam tuh. Mereka tidak sholat tuh kayaknya tidak ada beban loh. Sama sekali tidak ada beban. Saya pun aneh, padahal mereka muslim, maksud KTP-nya muslim gitu ya. Tapi tidak ada beban meninggalkan sholat tuh, kayak biasa saja. Seolah-olah mereka itu tidak takut neraka. Dan orang baik menurut mereka gitu ya. Asal tidak nyuri gitu ya. Asal tidak jadi preman, asal tidak malak, itu orang baik gitu. Walaupun tidak sholat gitu. Padahal lebih parah dia meninggalkan sholat dibandingkan malak kan itu. Karena meninggalkan yang wajib dosanya lebih besar dibandingkan yang melakukan yang diharamkan. Bisa kafir meninggalkan yang wajib itu. Ya. Kemudian juga yang nomor 6, al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub, yang takabbur. Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat neraka itu akan mengeluarkan leher. Jadi neraka itu punya leher, keluar lehernya. Kemudian dia mengatakan wukiltu bisalasin, katanya. Aku diperintahkan Allah untuk menelan 3 kelompok. Lah salah satunya apa? Aku diperintahkan untuk menelan kepada al-jabbarun, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Bahkan belum masuk neraka saja di akhirat badan mereka dikecilkan.
kecil seperti semut, sehingga dia terseok-seok takut terinjak orang-orang besar itu. Ya, karena dia merasa besar di dunia, Allah kecilkan badannya di akhirat. Sekarang kau merasa besar? Itulah jaza min jinsil amal namanya. Kemudian yang nomor 7, orang lemah yang tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka hanya mengikuti kesesatan. Kemudian juga mereka tidak peduli dengan keluarga dan harta. Kemudian juga para pengkhianat. Kemudian orang-orang bakhil dan orang-orang yang suka berdusta. 3 kelompok ini disebut dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW, wa ahlun nari khamsatun, penduduk neraka itu ada 5 kelompok. Al-dhaiful ladzi la zabra lahu alladzina hum fikum tabaun. Penghuni neraka itu ada 5 kata Rasul. Yang pertama, orang lemah yang tidak memiliki kekuatan, yaitu para pengikut di tengah-tengah kalian. Mereka orang-orang awam yang jahil, mengikuti tokoh-tokoh sesat, suruh ke timur, ke barat katanya. Padahal mereka sudah miskin di dunia, masuk neraka pula di akhirat, kasihan jadinya. Kemudian yang kedua kata Rasul, la yabtaguna ahlan wala malan, orang yang tidak peduli dengan keluarga, nggak peduli. Kalau bisa nggak punya keluarga lah, saya tidak apa-apa, hidup sendiri, jadi bujang lapu. Ada orang yang kemudian nggak peduli, padahal berkeluarga itu separuh agama kan itu. Ataupun tidak peduli dengan harta, dengan apa, padahal harta juga bisa untuk disedekahkan, dapat pahala dengan sedekahnya. Pokoknya hidupnya nggak ada kepedulian sama sekali, tidak dunia tidak akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, wal khain alladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Dan yang ketiga, mereka adalah para pengkhianat yang tidak samar baginya ketamakannya, meski tidak jelas kecuali pasti mengkhianatinya. Para pengkhianat, para penjilat dan para pengkhianat. Kemudian Nabi mengatakan, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Seorang laki-laki tidak siang tidak malam dan dia suka mendustakan kamu, menipu kamu tentang keluarga dan harta. Ya, tukang suka dusta. Dan yang kelima, orang bakhil. Ya. Kemudian yang nomor 8, al-ji'dhari wal jawal. Ji'dhari itu artinya orang yang kasar. Jawal itu orang yang keras kepala. Orang yang lisannya kalau ngomong itu kan ada di masyarakat, Masya Allah, kalau ngomong itu nyelekit kan itu. Kasar-kasarnya, nama-nama binatang keluar. Nama-nama sepeda masih mending, nama-nama binatang dia keluar itu. Ya. Kemudian kadang-kadang setan-setan pun keluar. Sak genderuwonya, sak susernya, sotnya, apa semua keluar semua. Kan? Ada orang yang kalau ngomong itu kayaknya enteng sekali, dia menyebutkan binatang, menyebutkan laknat. Naudzubillah, itu disebut ji'dhari namanya. Rasul mengatakan, inna ahlan nar kullu ji'dhari jawadin mustakbirin jamma' manna' wa ahlul jannati dhu'afa al-maghlubun. Sesungguhnya penduduk neraka kata Rasul, semua orang yang kasar lagi keras. Kerasnya kepala, kemudian kasar lisannya. Naudzubillah, ini paling banyak. Orang-orang seperti ini paling banyak, terutama orang-orang yang jauh daripada hidayah. Orang-orang yang ya masuk pada kelompok-kelompok yang kadang-kadang tidak peduli bahwa setiap ucapannya itu akan dipertanggungjawabkan. Naudzubillah. Kata Nabi SAW, sungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang keras dan kasar, orang yang bergaya sombong di jalanan, orang yang menyombong-nyombongkan, dan orang yang banyak mengumpulkan harta, serta bakhil. Adapun penduduk sorga, mereka adalah orang-orang yang lemah lagi terkalahkan. Kemudian yang nomor 9, al-mu'taduna alal akharin wal mutabarrijat, orang-orang yang suka melakukan kezaliman kepada orang, dan para wanita yang suka tabarruj. Nabi mengatakan, sinfani min ummati lam arahuma, ada 2 kelompok kata Rasul, aku tidak pernah melihat
Artinya di zaman Nabi tidak ada dua kelompok ini, adanya di zaman sekarang. Dan itu nubuah. Rasul bicara 14 abad yang silam, sekarang jadi kenyataan. Kata Nabi SAW, yang pertama, kaumun ma'ahum siyatun mithlu adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada sebuah kaum itu yang tidak pernah diletakkan pecut di bahunya, mereka suka memukul-mukul orang. Ini kinayah daripada munculnya orang-orang yang mudah menyakiti orang. Lihat hari ini kan pembunuhan ini, subhanallah, kayaknya hari-hari pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan anak-anak kecil sudah membunuh. Zaman sekarang loh ya, belum balik sudah membunuh, memperkosa, naudzubillah. Cemana generasi berikutnya? Ini generasi kita sekarang ini, kita dipertontonkan seperti itu. Tiba-tiba kemudian hukumannya ringan, dipulangkan pula kan gitu. Akhirnya marahlah masyarakat nih. Coba kadang-kadang itulah kalau tidak menurut hukum Islam itu ya seperti itu. Selamanya tidak akan ada keadilan. Tapi kalau ditegakkan hukum Islam pasti ada keadilan. Selamanya kalau meninggalkan hukum Islam pasti tidak ada keadilan. Maka kalau ingin negara ini mendapatkan keadilan, karena kan kantor pengadilan banyak, tapi keluar dari kantor itu merasa dizalimi. Harusnya kan kalau masuk kantor pengadilan kan merasa tuh dapat keadilan. Tidak juga. Masuk kantor itu malah merasa dizalimi kan itu. Tidak mendapatkan keadilan. Kantor pengadilan banyak, yang mendapatkan keadilan sedikit. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Islam, itu masalahnya. Ya. Jadi mereka ya tetap saja merasa tidak pernah mendapatkan keadilan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnibatil bukhtil ma'ilah la yadkhulunal jannah wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Rasul, dan wanita-wanita yang telanjang tapi berpakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok sana sini, kepala mereka seperti punuk unta yang melenggo. Mereka tidak akan masuk sorga, mencium bau sorga pun tidak akan, padahal bau sorga itu tercium sejarak ini dan itu saking jauhnya. Dan kita saksikan hari ini kan, antum yang hidup di Nagoya hari-hari dan nengok kan. Kalau saya di Tiban kan masih jarang-jarang tuh. Coba, subhanallah, mereka tidak takut bahwa mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak. Mereka tidak takut. Alasannya sederhana. Apa itu? Mencari penghidupan. Harus cari kerja apa? Saya terpaksa saya melakukannya. Enggak ada kalimat terpaksa itu. Bumi Allah ini luas, rizki Allah itu luas. Yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Anda ini sedang mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan. Dunia ini luas, yang halal banyak. Anda tidak hidup lama di dunia ini. Sebentar pun akan mati. Coba kalau meninggal dalam kondisi seperti itu. Kita lihat kadang-kadang di koran, ada seorang wanita, ya mungkin wanita malam, tiba-tiba meninggal di hotel, ditikam pasangannya yang enggak jelas. Coba mati dalam kondisi seperti itu. Mati di diskotik sedang mabok, ya kadang-kadang minum obat overdosis, mati. Dalam kondisi seperti itu dia mati. Sudah susah di dunia gitu kan, kesenangannya sesaat, di akhirat pula bau surga tak dicium dia. Macam mana masuk ke dalam surga? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga yang nomor 10, orang-orang yang suka hasad. Sebenarnya hasad ini ikhwan, saya antum siapapun pasti punya hasad. Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Tapi orang baik menyembunyikan hasadnya. Orang jahat itulah yang menampakkan hasadnya. Hasad kalau disembunyikan tidak ada masalah. Kayak antum melihat ada kawan punya rumah bagus, kepengen, itu kan hasad juga. Ada kawan punya mobil bagus, kepengen, itu hasad juga. Tapi kan kita sembunyikan. Ya, orang baik itu pasti akan menyembunyikan hasadnya, tapi orang jahat dia akan menampakkan. Bahkan dia berangan-angan untuk menghilangkan kenikmatan orang dan berpindah kepada dia, atau minimalnya hilang tapak yang berpindah. Tapi jangan kemudian dia lebih daripada saya, katanya. Nah ini kan masalah. Kemudian juga orang-orang zalim. Kemudian para qati'ir rahim, orang yang memutus silaturahim.
Kemudian juga al-ya'isina min rauhillah, orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Ada orang itu di dunia karena sudah banyak dosa, mau taubat itu malas, takutnya Allah tak menerima taubatnya, akhirnya diputus asa. Padahal putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya sendiri. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi orang taubat. Orang sudah mau taubat gara-gara putus asa tak jadi. Makanya kenapa putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang dilakukannya. Ya. Kemudian juga al-mustahzi'ina billahi wa bi rasulihi wa bi ayatihi wa ghairihim. Dan orang-orang yang suka mengolok-olok, mencela agama, mencela nabi, mencela ayat, mencela Allah. Dan sekarang makin marak yang seperti ini, ikhwan. Subhanallah, coba. Mulai yang viral kemarin masalah jilbab dipermasalahkan. Apa salahnya jilbab? Itu kan perintah Allah dan Rasulnya. Jilbab itu bukan perintah orang tua, perintah Allah. Perintah Rasul kalah dengan konstitusi. Coba bayangkan, kalah dengan undang-undang. Setelah diprotes, baru kemudian minta maaf. Kalau nggak diprotes, tetap jalan tuh peraturan tuh. Nah ini kan masalah-masalah yang seperti ini kan masalah-masalah riskan. Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatallahu a'malahum. Ketika mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah leburkan semua amalnya. Allah hilangkan semua amalnya. Karena itu kekufuran. Kalau sudah kemudian mengolok-olok Allah, mengolok-olok ajarannya, ayat-ayatnya, Rasulnya, itu kekufuran. Dan itu kekufuran yang nampak di negeri kita ini semakin hari. Ada saja yang melecehkan Islam. Ada saja. Ya. Contoh umpamanya, ya kita juga mengkritik sedikitlah soal kebijakan pemerintah ini kadang-kadang. Contoh umpamanya ketika kemarin ada pemimpin Nasrani datang ke Indonesia. Mereka sudah punya tempat. Kenapa pakai tempat kita? Kan itu kan. Ini kan melukai hati kaum muslimin, ikhwan. Macam mana pula seperti itu? Padahal Allah sudah tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kurang apa Allah mengatakan? Sudahlah agama kamu. Kami enggak maksa agamamu kok. Karena Islam mengatakan la ikraha fid, tidak boleh ada paksaan dalam agama tuh. Ya sudah, yakini keyakinanmu. Kami meyakini keyakinan kami. Kenapa mesti memaksakan keyakinan kita? Tidak boleh azan, harus ada pakai running text atau apa istilahnya. Kalau tidak ada kritikan ya mungkin akan begitu kan. Semua siaran mungkin boleh jadi dilarang kan gitu. Lah ini kenapa mayoritas kok kalah dengan minoritas pula? Ya, shadaqa Rasulullah. Ketika Nabi SAW mengatakan nanti di akhir zaman umat Islam itu diibaratkan nampan penuh dengan makanan dikeroyok orang lapar. Kata para sahabat Rasul, apakah kami sedikit pada waktu itu? Kenapa diperebutkan? Maka Rasul mengatakan bal antum yauma idzin katsirun. Kalian itu banyak, tetapi keberadaan kalian itu lemah. Karena Allah telah cabut rasa takut di hati musuh kalian dan Allah letakkan kehinaan di hati kalian. Jadi dulunya orang kafir takut sama kita, dicabut rasa takutnya. Dulunya kita ini jaya, dicabut kejayaannya. Kemudian para sahabat mengatakan, apa penyebabnya wahai Rasul? Maka Nabi SAW penyebabnya dua. Dan itu terlahir dari penyakit lemah yang disebut dengan wahn. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau cinta dengan dunia dan takut dengan kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara sifat-sifat penduduk neraka dan banyak lagi ya. Karena waktu juga kita masuk kepada siapa penduduk sorga. Sebagaimana penduduk neraka, penduduk sorga pun terbagi menjadi dua. Ada yang disebutkan secara ta'yin individu, ada hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Adapun secara ta'yin individu, seperti ketika Rasul bicara tentang al-asyaratu al-mubashiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu disebut namanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Said ibn Zaid, Abu Ubaidah ibn Amir ibn Jarrah. Itu 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bukan berarti 10 ini saja, tidak. Banyak para sahabat yang juga disebut secara lisan oleh Nabi SAW mereka masuk surga. Seperti umpamanya
seorang pemimpin Yahudi Madinah yang masuk Islam, satu-satunya yang masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Itu satu-satunya tokoh Yahudi yang masuk Islam. Kata Nabi SAW, Abdullah ibn Salam masuk surga. Ya, disebut langsung. Atau Ukasha ibn Mihsan. Ketika Rasul menyebutkan 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan adab, apa kata Ukasha ibn Mihsan sambil berdiri? Rasul, doakan aku ya, aku termasuk 70.000 itu ya. Kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk mereka. Tiba-tiba yang lain juga ingin ikut-ikutan, wahai Rasul, saya juga wahai Rasul. Kata Rasul, sabaqakum biha Ukasha, tidak bisa. Ukasha sudah mendahului kalian, katanya. Ini disebut namanya Ukasha ibn Mihsan. Kemudian Thabit ibn Qais al-Musyammas. Thabit ibn Qais al-Musyammas ini kan juru bicara Nabi, jubir. Ya, kalau ngomong lantang, namanya jubir kan harus lantang. Sehingga ketika dia berpidato di hadapan para delegasi luar itu, suaranya lantang, sementara suara Rasul agak lirih. Turun ayat. Sebenarnya ayat ini bukan ditujukan kepada Thabit ibn Qais, tidak. Tapi ayat ini mencela orang-orang yang mengangkat suara mereka di atas suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jadi seolah-olah Thabit itu jangan-jangan ayat itu menuju dirinya. Makanya habis itu dia tidak mau hadir di majelis Nabi, asih sembunyi di rumahnya, menangis setiap hari. Jadi Rasul kehilangan, mana Thabit? Kok tidak nampak di majelis? Mana? Ya, kehilangan. Ya. Mana Thabit, kata Rasul. Jadi Rasul itu merasa kehilangan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat mengatakan, Rasul Thabit, dia tidak mau keluar rumah, dia menangis setiap hari. Kata Rasul, selidiki apa yang membuat dia menangis setiap hari itu. Kata Thabit kepada sahabat yang diutus, bilang sama Rasul, aku sudah hampir putus asa karena amalanku habis gugur karena suaraku telah mendahului suara nabiku. Suaraku lebih tinggi dibandingkan suara nabiku, habislah amalanku, katanya. Kemudian sampailah perkara itu kepada Rasul. Kata Rasul, bilang sama Thabit, tidak, ayat itu tidak tertuju kepada dia, bahkan dia termasuk penduduk surga. Thabit ibn Qais al-Musyammas itu orangnya kecil, hitam, ya enggak ganteng orangnya, tapi penduduk surga kan enggak milih-milih, mau ganteng pun masuk neraka juga kan itu. Tapi dia punya istri cantik secantik-cantiknya. Biasalah orang ganteng itu istrinya jelek ya. Kalau orang jelek pula istrinya cantik. Ya kan kadang-kadang ditukar-tukar ya. Antum yang ganteng-ganteng pasti istrinya jelek. Yang jelek-jelek, oh ini istrinya antum cantik balik. Jadi istrinya ini kalau melihat Thabit jalan sama kawan-kawannya, kok jelek sendiri, kok suami saya jelek sendiri, hitam sendiri gitu. Jadi mulailah cintanya itu luntur karena suka membanding-bandingkan. Akhirnya dia menghayal pengen pisah dengan Thabit, kemudian pengen punya suami yang ganteng-ganteng. Itu pikiran dia. Akhirnya dia datang kepada Rasul, aku ini tidak mencela agama Thabit. Oh, kalau solatnya nomor 1, ibadahnya nomor 1, tapi masalahnya aku takut kufur dengan dia karena sudah hilang rasa cinta. Itulah hati-hati para ibu di atasnya, jangan membanding-bandingkan suami dengan suami tetangga. Ya, jadi kayak istrinya Thabit ini jadinya. Jadi kata Rasul, maumu apa? Kata istrinya Thabit, gini aja lah Rasul, aku mau cerai sama Thabit. Jadi dia minta hulu gugat cerai. Kata Rasul, tunggu dulu sampai saya panggil Thabit. Maka Thabit ibn Qais al-Musyammas dipanggil, wahai Thabit, istrimu minta cerai gimana? Oh enggak bisa. Tapi istrimu maksa, enggak mau. Ya. Tapi Rasul SAW juga tetap memutuskan cerai dengan syarat istrinya Thabit harus mengembalikan maharnya. Maharnya Thabit tak tanggung-tanggung, hektaran kebun kurma. Ya, mau kamu kembalikan kebunnya Thabit, katanya. Ya kalau antum kadang mahar 100.000 aja gampang dibalikin. Nih bang ambil 100.000 aja kan. Kan gitu. Ini Thabit ini kebun kurma hektaran, mikir kan mau dibalikin tuh.
Tapi karena dia memang sudah tidak cinta, dibalikin tuh kebun kurmanya. Akhirnya setelah masa idahnya, rupanya dia mendapatkan suami yang menurut dia itulah idaman selama ini. Orangnya tinggi, putih, ganteng, pokoknya wah, sesuai dengan keinginannya. Tetapi perjalanan rupanya tidak seperti itu. Rupanya suami yang baru ini tidak mampu memuaskan dia dalam urusan seks. Dalam urusan ranjang tidak memuaskan. Sabit pula memuaskan. Dia jelek tapi dia memuaskan. Akhirnya dia nyesel, pengen cerai dengan suami barunya dan pengen balik kepada Sabit. Bayangkan. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kau anggap baik itu rupanya buruk pula. Belum tentu. Ya, suami yang sekarang ini ya ibu ya, itu lebih jelek dibandingkan angan-angan ibu. Kadang ibu suka ngurumpi dengan tetangga, ceritalah suami-suaminya masing-masing. Enak suami itu gaji gede katanya. Belum tentu yang gaji gede itu baik, dan belum tentu juga yang gaji sedikit itu jahat kan. Terkadang ada kelebihan satu dengan yang lain. Contohlah kehidupan istrinya Thabit. Nah, Thabit ini juga salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, orangnya ceking, kurus, bahkan saking kurusnya itu betisnya kayak dibungkus kulit, ada daging tuh. Jadi satu hari dia naik ke pohon kurma, datang angin, tersingkap jubahnya, nampak betis kurusnya. Sahabat tertawa. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian mentertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud, karena kalau ditimbang di hadapan Allah lebih berat dibandingkan 2 gunung Uhud katanya. Artinya di hadapan Allah itu yang ditimbang bukan berat badan. Kalau ditimbang berat badan saya untung lebih gemuk daripada antum kan. Dan yang kurus ya pasti dia akan menggemukkan sebelum mati kan. Tapi itu pula bukan sebagai dasar ditimbangnya kita pada hari kiamat. Yang ditimbang itu amalan dan catatan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Hasan dan Husain, bahkan dia akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga. Kemudian juga Arab Badui, ya tidak disebut namanya, tapi Nabi SAW ketika Arab Badui berkata, Rasul, apakah kalau saya hanya mencukupkan yang wajib-wajib saya akan masuk sorga? Kata Rasul, ya kalau engkau jujur dengan ucapanmu. Ya. Ataupun ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sangat sahaja dan sederhana, menenteng sandal dengan rambut yang basah seolah-olah habis wudu, kata Rasul, maukah kutunjukkan siapa laki-laki termasuk penduduk sorga? Maka ditunjuklah itu orangnya. Maka Abdullah ibn Amr ibn As penasaran, kenapa orang itu dikatakan penduduk sorga oleh Nabi? Diintailah akhirnya. Rupanya dia punya amalan satu yang luar biasa. Amalan yang lainnya kalah dengan sahabat yang lain, seperti ya sholat malamnya biasa, puasa sunnahnya biasa, baca Qurannya biasa, zikirnya biasa. Ada yang lebih luar biasa. Kenapa Rasul tidak mengatakan penduduk surga? Karena dia punya amalan hati. Setiap malam dia mengatakan, ya Allah, ku maafkan semua orang yang mendolimiku hari ini. Itu amalannya. Setiap sebelum tidur dia ngomong gitu. Ya Allah, aku maafkan semua yang menyakitiku pada hari ini. Besoknya ngomong gitu lagi. Besoknya ngomong itu aja amalannya sampai dia mati. Ya. Jadi tidak menaruh dendam sama sekali. Ataupun Nabi SAW ketika menyebutkan istri-istri beliau banyak Khadijah. Ketika Jibril mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, sebentar lagi istrimu akan sampai. Maksudnya Khadijah. Dia membawa makanan dan lauk. Wabashirha, sampaikan kepada dia berita gembira dari Allah. Wabashirha bi baitin min qasabin la khasaba fiha wala nasab. Sampaikan kepada Khadijah dia telah dibuatkan istana dari mutiara yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan keletihan. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah membuat bising suaminya ataupun membuat lelah suaminya. Lain kalau istri antum, hari-hari bising aja. Buat bising aja kan itu ya. Udah bising lemas lah antum jadinya. Pusing di luar sampai rumah lebih pusing, kuadrat pusingnya ya. Jadi itulah diantara, ataupun Rasul juga menyebutkan Aisyah,
menyebutkan Fatimah, banyaklah orang-orang yang disebutkan secara ta'in nama, ya, atau perorangan. Tapi di sana juga ada sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang beriman kemudian mengamalkan amal kesolehan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini pertama. Yang kedua, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, al-muhsinun, orang-orang yang suka berbuat baik. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan tambahan. Apa maksudnya tambahan di sini? Selain masuk surga, mereka akan diperlihatkan wajah Allah setiap hari. Kemudian juga yang keempat, al-muti'una lillahi war rasul, orang yang berusaha mentaati Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku dipastikan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat mengatakan, Rasul bego kali, masa ada orang yang enggak mau masuk surga? Kata Rasul, ya. Siapa mereka wahai Rasul? Mereka adalah orang-orang yang taat kepadaku, itulah orang-orang yang masuk surga. Orang-orang yang bermaksiat kepadaku, itulah yang enggan masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke sorga-sorga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Kemudian yang nomor 5 adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah 119. Kemudian juga as-sabiquna ila fi'lil khairat, orang-orang yang bersegera untuk melakukan peluang kebaikan. Apapun peluang kebaikan dilakukan dia. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 100. Kemudian juga para mujahidin, baik jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, maka mereka juga dijamin masuk surga, seperti disebutkan dalam At-Taubah ayat 111. Kemudian orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut, orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, maka mereka pun orang-orang yang dijamin surga, seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8 dan An-Nazi'at ayat 40-41. Kemudian At-Taibun, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 60. Ini di dalam Al-Quran. Adapun hadis-hadis Nabi, mereka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah salat. Rasul mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, maksudnya salat wajib, tidak akan mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau dia mati langsung masuk surga, gitu maksudnya. Kemudian juga orang yang berdoa minta surga. Nabi mengatakan, man sa'alallah al-jannata thalatha marrat qala al-jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga, maka surga akan bicara dengan Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka banyak-banyaklah minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sayyidul istighfar. Sebab kalau dibaca di sore hari kemudian mati sebelum pagi, dipastikan masuk surga. Kalau dibaca di pagi sebelum sore kemudian meninggal, maka dipastikan masuk surga. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dari Sadad ibn Aus, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, antakul, engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kata Rasul? Man qalaha, siapa yang mengucapkan ini, penghulu istighfar ini, minan nahar, di waktu siang, famata min yaumihi, sebelum sore dia meninggal, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga.
Wa man qalaha minal lail, kalau dia baca di malam hari, wa huwa muqinun bi, dan dia yakin dengan penghulu istighfar itu, famata qabla an yusbi, sebelum pagi dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Maka jangan tinggalkan pagi dan petang membaca sayyidul istighfar, terutama anda yang sakit-sakit parah gitu ya. Kemudian yang nomor berikutnya, doa setelah berwudu. Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda fayablugh aw yusbik alwudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyi abwabin syaa. Siapa di antara kalian selepas wudu kemudian membaca apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Antum bisa juga tambah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kecuali Allah akan buka 8 pintu sorga dan kita bisa masuk dari mana pintu yang kita suka. Sedikit aja bacaannya, tapi malas pula kita baca ya. Kemudian juga menolong orang yang kesulitan. Menolong orang yang kesulitan, maksudnya orang yang kelitu utang. Antum ngutangi uang, kemudian dia tidak bisa bayar, ya sudahlah, saya sedekahkan, karena utangnya 10.000. Kalau utangnya 10 juta ya mungkin tak mau dia ngomong gitu kan. Kalau 10.000 dah ambil aja lah, 10.000 aja kok. Tapi jangan salah, walaupun hanya 10.000, kalau antum ikhlaskan jadi sedekah dia. Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat akan didatangkan laki-laki yang tidak punya banyak kebaikan. Kebaikanmu apa? Tidak punya katanya. Kecuali dulu aku pernah menghutangi uang, kemudian saatnya waktu dia bayar dia tak bisa bayar, aku katakan kepada dia, ya sudahlah, enggak usah bayar, aku sedekahkan. Maka Allah katakan, sebagaimana engkau membiarkan orang yang sedang kesulitan, maka hari ini juga aku masukkan kau ke dalam surga. Nah ini diantaranya juga menghilangkan kesulitan walaupun sedikit. Makanya apa kata Nabi SAW? Man sana'a minkum ma'rufa, siapapun di antara kalian yang melakukan kebaikan, fakafi'uhu, balaslah kebaikan itu. Balas kebaikan orang yang berbuat baik itu, tentu dengan balasan yang lebih baik atau minimalnya setara ya. Tetapi kalau tidak bisa karena tidak sanggup membalas kebaikan, maka minimalnya doakan dengan pujian. Doakan, puji dia ya. Kalau dia berbuat baik sama kita. Tapi kalau soal utang jangan pakai doa ya. Akhi, anda tidak bisa balas kebaikan antum yang sudah minjami uang ana ke ana, udah saya doakan aja lah. Oh tidak bisa kayak gitu. Bayar utangnya kan itu ya. Kalau itu hak dengan orang ya. Jadi ini harus dipahami. Kemudian juga yang paling rendah juga imatatul adza anit thariq. Kalau antum jalan-jalan di mana nampak ada yang membahayakan kaum muslimin, entah duri, entah jarum, entah paku, entah beling, entah apa, entah batu, singkirkan. Itu memang kecil amalannya. Tapi Nabi SAW melihat ada orang di sorga itu berpindah-pindah tingkatannya, seolah-olah dia banyak amal solehnya. Ketika ditanya Rasul, kok bisa orang itu berpindah-pindah tingkatan di sorga? Iya, karena di dunia dia suka menebang ranting pohon yang mengganggu orang jalan ya. Itu aja kerjaan dia. Ustaz, tidak bisa di kota Batam ini udah ada itu petugasnya. Kalau kita main tebang-tebang kita udah ditangkap gitu. Ya jangan nebang pohon lah. Ya antum cari jarum-jarum aja di jalan-jalan itu, takut kena ban orang ya. Kemudian juga az-zikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini amalan luar biasa karena dia tanpa harus ada tempat, tanpa ditentukan dengan waktu. Bisa dilakukan anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang sakit, orang sehat, orang safar, orang mukim, orang di darat, orang di lautan, semua bisa melakukannya zikir ini. Tapi luar biasa. Rasul mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian amalan terbaik, lebih baik dibandingkan emas dan perak dalam berinfak, lebih baik dibandingkan jihad di jalan Allah, bisa membersihkan dan mengangkat derajat. Sahabat mengatakan, amal itu apa wahai Rasul, kok sampai melebihi 5 kebaikan?
Kata Rasul, zikrullah, berzikir. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan tauhid la ilaha illallah ketika di akhir hayat dia. Kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Kan itu tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian juga salat sudah jelas. Orang yang menjaga salat maka dipastikan dia masuk surga. Tapi orang yang tidak menjaga salat bukan hanya masuk neraka, nerakanya dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman dan dengan Ubay ibn Ka'ab. Kata Rasul, orang yang tidak pernah menjaga salat, bahkan tidak salat, nerakanya itu satu dengan neraka Fir'aun, dengan neraka Harun, dengan neraka Qarun, dengan Haman, dengan Ubay bin Ka'ab. Satu neraka dengan mereka, naudzubillah. Ya. Kemudian juga orang yang suka infak, jelas. Ya, terutama untuk menghidupi keluarga itu lebih afdal lagi. Karena infak kepada orang lain itu kelebihan dari nafkah keluarga. Kalau ada lebih setelah memberikan keluarga, ada lebih, itu yang diinfakkan kepada orang. Kalau enggak ada lebih, apa yang mau diinfakkan? Ya. Kemudian husnu tarbiyatil banat. Kalau antum punya anak perempuan, didik mereka dengan baik. Karena merawat anak perempuan itu lebih berat dibandingkan anak laki-laki. Kata Nabi SAW, man kana lahu thalathatu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan, kemudian dia berusaha untuk merawatnya dengan baik, mencukupi kehidupannya, menyayanginya, faqad wajabat lahul jannah, maka diwajibkan dia masuk surga. Ya, kemudian juga husnul khuluq, baik akhlak, itu dijelaskan Rasul. Amalan apa yang paling banyak orang masukkan ke dalam surga? Kata Rasul, husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Dan akhlak itu dalam anggota badan terbagi menjadi 3. Pertama, leher ke atas. Yang kedua, kedua tangan. Yang ketiga, dari kepala sampai kaki. Adapun akhlak dari leher ke atas, ya namanya kepala itu macam-macam isinya. Mata, telinga, lisan, otak, kan itu ya. Kalau ini berakhlak, tidak memandang kecuali yang halal, tidak mendengar kecuali yang boleh, tidak bicara yang kasar-kasar, otaknya juga tidak ngeres, itu berakhlak. Ya. Kemudian mulutnya juga sebelum bicara sudah senyum, ketika keluar juga kata-katanya santun, karena senyum ini mempermanis kata-kata sebenarnya. Sudah santun omongannya, kemudian disertai senyum, apa enggak makin manis tuh? Sudah pamannya kasar ucapannya, matanya pula melotot, apa kayak setan dong. Ya. Jadi itulah akhlak di kepala tuh. Kemudian kedua tangan ya maksudnya membantu orang ngangkat-ngangkatkan barang kan gitu. Adapun kemudian dari kepala sampai kaki ketika bicara, maka kalau bisa kita bicara dengan siapapun, arahkan wajah kita dan anggota badan itu kepada orang yang kita ajak bicara. Ini enggak, dia ngomong sama kita lain arahnya, kita pula ke arah lain pula. Itu enggak berakhlak namanya. Oh, tapi kalau sama pejabat betul-betul diarahkan. Kalau bisa pas deh. Tapi kalau sama pengemis sama apa, ngomong apa kamu? Orangnya di situ, tapi ke sini mukanya kan itu ya. Apa enggak berakhlak tuh? Itu enggak berakhlak orang kayak gitu. Jadi intinya bahwa husnul khuluq ini juga salah satu hal yang bisa memasukkan orang ke surga. Kemudian syahadatun nas. Ya. Menjadi saksi bagi manusia, menjadi saksi kebaikan bagi manusia, bukan saksi keburukan, tidak ya maksudnya. Kemudian juga birrul walidain, silaturahim, dan berpuasa, infak, sedekah, macam-macam lah. Kalau kita mau menguraikan tentang amalan-amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Wallahu alam. Inilah pembahasan yang sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.